Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik dan sehat. Saya Harisatun Niswah, pengawas Madrasah Kemenak Kabupaten Sleman. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang administrasi guru yang berhubungan dengan kurikulum darurat. Pada masa darurat seperti ini, kegiatan pembelajaran tidak dapat berjalan secara normal. Namun demikian, anak didik kita harus tetap mendapatkan pelayanan pembelajaran secara proporsional. Dalam rangka menjamin terlaksananya pendidikan dan pembelajaran secara proporsional tersebut, Dirjen Pendis telah menetapkan Keputusan Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah. Nah, mengacu pada keputusan tersebut, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan administrasi apa saja yang harus disusun oleh Bapak Ibu guru untuk mendukung proses pembelajaran pada masa darurat ini. Mari kita bahas bersama. Administrasi guru pada kurikulum darurat oleh Dr. Anda Harisatun Niswah MPD, pengawas Madrasah Kemenak Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa administrasi guru pada kurikulum darurat kali ini adalah mengacu SK Dirjen Pendis nomor 2791 tahun 2020. Yang pertama adalah jadwal pembelajaran, yang nomor 2 RPP, yang ketiga nilai hasil belajar siswa, yang keempat daftar hadir siswa, dan yang kelima adalah jurnal kegiatan harian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jadwal pembelajaran. Jadwal pembelajaran ini ada dua macam, yaitu virtual dan tatap muka. Karena mungkin anak didik kita tidak semuanya dapat melaksanakan pembelajaran secara virtual, mungkin ada juga yang off virtual. Karena itu, satuan pendidikan harus tahu kondisi siswanya secara keseluruhan, mana anak didik yang bisa mengikuti pembelajaran secara virtual dan mana yang hanya dapat mengikuti tatap muka. Jadi jangan sampai ada seorang pun siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran. Karena itu jadwal pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Untuk pembelajaran virtual ini dilaksanakan pada madrasah yang berada pada zona merah. Dan pada madrasah tersebut harus mengatur jadwal secara proporsional. Misalnya sehari hanya ada 2 atau 3 kelas virtual. Sedangkan untuk pembelajaran tatap muka berada pada madrasah yang dalam zona hijau. Namun demikian, madrasah tersebut harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan apabila kelas tidak mencukupi untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka secara keseluruhan, maka harus dilaksanakan secara shift pagi dan siang. Nomor 2 adalah RPP. Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 menyebutkan bahwa RPP itu ada 13 komponen. Yang pertama adalah identitas sekolah atau madrasah, yang nomor 2 identitas mata pelajaran, ketiga kelas atau semester, yang keempat materi pokok, yang kelima alokasi waktu, yang keenam tujuan pembelajaran, ketujuh KD dan IPK, yang kedelapan materi pembelajaran, 9 metode pembelajaran, 10 media pembelajaran, yang ke-11 sumber belajar, 12 langkah-langkah pembelajaran,
pembelajaran, dan yang ke-13 adalah penilaian hasil pembelajaran. Bapak Ibu, pada SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tertulis bahwa penyederhanaan RPP dari 13 komponen sesuai standar proses 2016 tersebut diringkas menjadi 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Di sini terlihat sangat sederhana, namun demikian kita harus tahu tujuan itu diturunkan dari mana. Tujuan tetap merujuk dari IPK, IPK dari KD, KD dari KI, KI dari SKL. Nah, untuk IPK itu kita jangan lupa tetap mengacu pada yang namanya gradasi kompetensi. Ada LOTS, LOTS, Lower Order Thinking Skill, ada Middle Order Thinking Skill, dan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Maka untuk membuat IPK kita harus melihat kompetensi apa yang harus diberikan kepada siswa dalam satu materi pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini kita merujuknya pada IPK tersebut, dan di dalam tujuan pembelajaran tersebut kita ada 4 unsur, yaitu A, B, C, D. Dalam membuat tujuan pembelajaran harus memuat unsur A, yaitu audience. Audience itu adalah peserta didik. B, behavior, yaitu perilaku. Jadi apa yang tadinya siswa tidak bisa menjadi bisa, itu adalah behavior. Kemudian C adalah condition. Condition itu bisa merupakan model pembelajaran, metode pembelajaran apa yang digunakan. Jadi setelah siswa mengikuti pembelajaran dengan metode atau dengan model apa, mereka dapat bla 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 bla. Nah, dapat bla 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 itu adalah yang dinamakan behavior. Kemudian degree itu bisa dengan kata-kata percaya diri, dengan benar, dengan tepat. Jadi contohnya, setelah mengikuti pembelajaran dengan model discovery learning, siswa dapat menyebutkan hukum tajwid yang ada pada surat Al-Fatihah. Itu contohnya ya. Jadi itu semua mengandung unsur A, B, C, D. Nah, di dalam kurikulum darurat itu Bapak Ibu memilih saja KD yang esensinya sesuai dengan kondisi siswa di masa darurat. Jadi kita tidak memaksakan bahwa KD itu tersampaikan semuanya. Dalam RPP itu tetap ada 3 ranah yang harus dicapai, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setelah melaksanakan proses pembelajaran tersebut, Bapak Ibu harus melanjutkan dengan penilaian hasil belajar siswa. Hal ini untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu itu berhasil atau belum. Dalam penilaian hasil pembelajaran ini dapat berbentuk portofolio, penugasan, praktek, proyek, tulis, dan lain-lain yang memungkinkan untuk dilakukan. Dalam penilaian pembelajaran ini tetap mencakup pada 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir bahwa penilaian sikap ini akan sulit dilakukan karena Bapak Ibu tidak bertatapan langsung dengan siswa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melaksanakan dengan penilaian diri, di mana Bapak Ibu bisa membuat angket, kemudian dikirim pada siswa, diisi oleh siswa, kemudian dikirimkan kembali kepada Bapak Ibu semua.
Sedangkan kegiatan penilaian di sini meliputi penilaian harian, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Bapak Ibu, pada SK Dirjen Pendis tersebut tidak menyebutkan adanya penilaian tengah semester. Namun demikian, Bapak Ibu tetap boleh melaksanakannya. Hal ini untuk mengukur kompetensi siswa sebelum penilaian akhir semester. Nah, Bapak Ibu, tidak semua penilaian itu dipaksakan untuk mengukur ketuntasan kurikulum secara menyeluruh. Jadi penilaian dilakukan. KD mana yang Bapak Ibu pilih yang bisa dilakukan sesuai dengan kondisi saat ini, itu yang Bapak Ibu nilai. Yang keempat adalah daftar hadir siswa. Ini penting sekali karena untuk mengetahui pada saat Bapak Ibu mengajar siapa saja yang bisa mengikuti dan siapa yang tidak dapat mengikuti. Nah, formatnya seperti pada contoh ini. Namun contoh ini bukan harga mati, jadi Bapak Ibu bisa membuat model sendiri. Jadi umpama hari, tanggal, KD, tujuan, metodenya ini apakah pakai WhatsApp atau pakai YouTube atau pakai tatap muka dan lain-lain. Kemudian nomor, nama siswa, dan keterangan. Keterangan bisa diisi umpamanya yang mengikuti sekian banyak siswa, dari jam berapa sampai jam berapa. Yang kelima atau yang terakhir adalah jurnal kegiatan harian. Selama WFH atau WFO, kita harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Nah, yang berhubungan dengan Bapak Ibu adalah hal-hal atau kegiatan yang ada hubungannya dengan satuan pendidikan. Maka Bapak Ibu bisa menulis dalam format seperti contoh di bawah ini, nomor, tanggal berapa, bulan apa, tempatnya bisa di madrasah atau di rumah atau di tempat yang lain. Kemudian uraiannya bisa Bapak Ibu menyusun materi pembelajaran, contohnya bisa dengan mengikuti webinar, bisa dengan mengikuti diklat online, dan lain-lain. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa Bapak Ibu laksanakan di masa darurat ini. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari awal hingga akhir tadi. Banyak hal-hal yang mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berkarya, mudah-mudahan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.